Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para hadirin sekalian, marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan Islam, kesehatan dan kesempatan hingga hari ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada nabi kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan Islam dan memberikan petunjuk kepada kita semua menuju jalan yang benar. Perkenalkan, saya Fahmi Fadilah dari jurusan Administrasi Publik kelas B semester 7. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Reformasi Administrasi Publik yang diampu oleh Dr. Andes Fajar Trisakti, MSI, yaitu tentang konsepsi awal reformasi administrasi publik. Ya, langsung saja ke pembahasan. Dalam konsepsi awal reformasi administrasi publik ini terbagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama yaitu tentang pergeseran paradigma administrasi publik, yang kedua yaitu tentang tantangan reformasi administrasi publik, dan yang terakhir yaitu revitalisasi administrasi publik. Pembahasan yang pertama yaitu tentang pergeseran paradigma administrasi publik. Dalam pembahasan ini, pergeseran paradigma administrasi publik terbagi menjadi 3 bagian, yaitu the old public administration atau biasa kita singkat dengan OPA, yang berlangsung pada tahun 1887 sampai 1997. Yang kedua yaitu New Public Management atau biasa kita singkat dengan NPM, yang berlangsung pada tahun 1990 sampai 2000. Dan yang terakhir yaitu The New Public Service atau biasa kita sebut dengan sebutan NPS, yang berlangsung pada tahun 2000 sampai sekarang masa kini. Yang pertama yaitu The Old Public Administration. The Old Public Administration pertama kali dikemukakan oleh seorang presiden Amerika Serikat dan ia juga merupakan guru besar ilmu politik, yaitu Woodrow Wilson. Beliau menyatakan bidang administrasi itu sama dengan bidang bisnis. Maka dari itu muncullah konsep ini, yaitu konsep Old Public Administration. Konsep Old Public Administration memiliki tujuan melaksanakan kebijakan dan memberikan pelayanan, di mana dalam pelaksanaannya ini dilakukan secara netral, profesional, dan lurus mengarah pada tujuan yang telah diterapkan. Ada 2 kunci dalam memahami Old Public Administration ini. Pertama, adanya perbedaan yang jelas antara politik atau policy dan administrasi, dan yang kedua yaitu perhatian untuk membuat struktur dan strategi pengelolaannya. Hak organisasi publik diberikan kepada manajernya atau kepada pemimpinnya. Kenapa? Agar supaya tugas-tugasnya dilakukan secara efektif dan efisien. Paradigma Old Public Administration memiliki 3 pemikiran. Yang pertama yaitu paradigma dikotomi yang dikemukakan oleh Henry. Yang kedua yaitu manusia rasional atau administratif yang dikemukakan oleh Herbert Simon. Dan yang terakhir yaitu teori pemilihan publik atau juga disebut dengan public choice. Public choice ini merupakan teori yang melekat dalam Old Public Administration ini. Herbert Simon Administrative Behavior, di mana dengan munculnya konsep rasional model mainstream dalam Old Public Administration ini muncul ide-ide inti. Di antaranya yang pertama yaitu pemerintah memberikan perhatian langsung dalam pelayanan yang dilakukan oleh instansi tertentu yang berwenang. Yang kedua yaitu kebijakan publik dan administrasi saling berkaitan dengan merancang serta melaksanakan kebijakan untuk tujuan politik. Yang ketiga yaitu administrasi publik hanya berperan kecil dalam pembuatan kebijakan dibanding dalam pengimplementasian kebijakan publik. Yang keempat yaitu para administrator berupaya memberikan pelayanan yang bertanggung jawab. Yang kelima, para administrator bertanggung jawab kepada pemimpin politik yang dipilih secara demokratis. Yang keenam, program kegiatan diadministrasikan dengan baik dan dikontrol oleh para pejabat publik yang memiliki hierarki dalam organisasi. Yang ketujuh yaitu nilai utama dari administrasi publik adalah efisiensi
dan rasionalis. Yang kedelapan yaitu administrasi publik dilakukan secara efisien dan tertutup. Dan yang terakhir yaitu peran administrasi publik dirumuskan secara luas seperti Post-Decorp. Yang kedua yaitu New Public Management atau disebut juga dengan NPM. NPM secara umum dipandang sebagai suatu pendekatan dalam administrasi publik yang merupakan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam dunia manajemen, bisnis, dan disiplin yang lain untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas kinerja pelayanan publik pada birokrasi modern. Pemerintah yang kaku dan sentralistik sebagaimana yang dianut oleh Old Public Administration harus diganti dengan pemerintah yang berjiwa wirausaha. New Public Management menganjurkan pelepasan fungsi-fungsi pemerintah pada sektor swasta. Inti dari ajaran NPM atau New Public Management ini dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah diajak untuk meninggalkan paradigma administrasi tradisional. Yang kedua, pemerintah sebaiknya melepaskan diri dari birokrasi klasik. Yang ketiga yaitu menetapkan tujuan dan target organisasi. Yang keempat, staf senior lebih berkomitmen secara politis dengan pemerintah. Yang kelima, fungsi pemerintah adalah memperhatikan pasar kontrak kerja keluar. Yang keenam, fungsi pemerintah dikurangi melalui privatisasi. Dan yang terakhir yaitu New Public Service atau disebut juga dengan NPS. Paradigma New Public Service merupakan konsep yang dimunculkan melalui tulisan Janet V. Denhart and Robert B. Denhart berjudul The New Public Service, Serving Not Steering, terbit pada tahun 2003. Paradigma New Public Service dimaksudkan untuk meng-counter paradigma administrasi yang menjadi arus utama atau mainstream saat ini, yakni paradigma New Public Management yang berprinsip run government like a business atau market a solution to the ills in public sector. Adapun prinsip-prinsip yang ditawarkan Denhart pada tahun 2003 ini, yaitu yang pertama melayani warga negara bukan customer, yang kedua mengutamakan kepentingan publik, yang ketiga kewarganegaraan lebih berharga daripada kewirausahaan, yang keempat berpikir strategis, bertindak demokratis, yang kelima tahu kalau akuntabilitas bukan hal sederhana, yang keenam melayani ketimbang mengarahkan, dan yang terakhir menghargai manusia bukan sekedar produktivitas. Pembahasan yang kedua yaitu tentang tantangan reformasi administrasi publik. Yang pertama, adanya perkembangan teknologi informasi dan adanya tuntutan dari masyarakat. Keadaan ini di mana informasi terus berkembang dan masyarakat yang semakin kritis dalam mendorong reformasi dalam seluruh tata kelola organisasi publik. Jadi, tantangan yang harus dihadapi dalam reformasi administrasi ini yaitu dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang harus diikuti oleh administrator dan adanya tuntutan dari masyarakat mengenai perkembangan teknologi tersebut. Yang kedua, adanya transformasi kultur sumber daya aparatur pemerintah. Dengan adanya perubahan kebiasaan dari para aparatur guna mendukung reformasi dalam sektor publik, maka kebiasaan aparatur publik yang terbiasa dengan kultur sebelumnya dituntut untuk menggunakan kultur yang terbaru. Tentu aparatur tersebut belum terbiasa menggunakannya. Yang ketiga yaitu adanya tuntutan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Dikarenakan adanya perkembangan zaman semakin pesat yang menuntut setiap organisasi publik dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakatnya. Dengan adanya perkembangan teknologi di atas yang telah disebutkan tadi, oleh karena itu pelayanan publik tentu dituntut agar pelayanannya memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Dan yang terakhir, adanya perkembangan ilmu dan teori administrasi publik. Dengan terjadinya perkembangan pengetahuan dalam sektor organisasi publik yang dapat menjadi kendala dalam mewujudkan tata pemerintah yang baik.
yang menyebabkan kendala dalam mewujudkan tata pemerintah yang baik, yaitu dengan adanya perkembangan ilmu dan teori yang belum terbiasa atau belum paham mengenai ilmu dan teori tersebut. Baik, yang terakhir yaitu tentang revitalisasi administrasi publik. Yang pertama, kepemimpinan atau leadership. Kepemimpinan sangatlah penting terbentuknya administrasi publik. Karena adanya kepemimpinan, maka akan tercapainya sebuah administrasi publik yang baik dan terarah. Yang kedua yaitu manajemen kepegawaian. Manajemen kepegawaian ini terdiri dari dua suku kata. Yang pertama yaitu manajemen yang berarti mengatur, dan yang kedua yaitu kepegawaian yang artinya pekerja yang bekerja di suatu perusahaan atau instansi. Jadi manajemen kepegawaian itu sendiri artinya mengatur pegawai untuk bekerja di suatu posisi dengan kemampuan-kemampuannya agar pekerjaan dapat dikerjakan dengan efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu distribusi kewenangan. Distribusi kewenangan yaitu membagi kewenangan sesuai jabatan yang diembannya agar tidak adanya tumpang tindih kewenangan atau wewenang. Yang keempat yaitu sistem dan mekanisme pengawasan. Adanya transparansi dalam suatu instansi atau sebuah organisasi ketika dilakukannya pengambilan keputusan, maka harus ada pula pengawasan di dalamnya. Yang kelima, manajemen keuangan. Manajemen keuangan tidak jauh pembahasannya dengan transparansi atau keterbukaan. Manajemen keuangan sangatlah sensitif statusnya, karena sebuah instansi pasti memiliki uang untuk diatur dan untuk menjalankan instansinya. Yang keenam yaitu organisasi publik dan masyarakat beradab. Membicarakan pengawasan, terutama pengawasan masyarakat, pada dasarnya adalah membicarakan relasi antara organisasi publik dengan masyarakat sipil secara keseluruhan. Yang ketujuh yaitu electronic government. Untuk menjalankan suatu administrasi publik yang baik, tentunya dengan perkembangan zaman, yaitu dari zaman serba manual dan sekarang menjadi zaman serta elektronik. Jadi bisa disimpulkan bahwa pelayanan menggunakan elektronik lebih efektif dalam pengaktifan kembali administrasi publik. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu edukasi administrasi negara. Cara yang paling baik untuk menjalankan administrasi publik adalah membuat daftar pelayanan atau produk apa saja yang harus diberikan atau yang harus diproduksi oleh pemerintah untuk publik. Selain soal kemampuan, sekolah dan perguruan tinggi juga harus membangun moral atau mental yang baik pula. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.